Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Iya, selamat malam pemirsa. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo terus menggencarkan hilirisasi di sektor pertambangan. Hilirisasi bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap hasil pertambangan Indonesia. Nikel menjadi salah satu komoditas yang menjadi target dari hilirisasi. Mampukah Indonesia naik kelas dan menjadi pemain kunci industri nikel serta olahannya lewat hilirisasi? Lalu bagaimana sebenarnya prospek investasinya? Kami akan membahasnya dalam Economic Challenges Hilirisasi Menggait Investasi. Bersama saya, Kania Sutisnawinata. Ya, pemirsa, bagaimana menjadikan Indonesia naik kelas melalui hilirisasi. Saya akan sedikit memberikan gambarannya melalui pemaparan data-data berikut ini. Iya, dan pemirsa, ini adalah bauksit yang jika diolah lebih lanjut dan dimurnikan menjadi alumina. Nilai ekspornya naik hampir 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan saat masih berupa biji bauksit. Dan jika alumina yang ditingkatkan menjadi aluminium, nilai ekspornya pun naik hampir 3 kali lipat. Berikutnya, ini adalah biji nikel yang jika diproses lebih lanjut menjadi stainless steel slab. Nilai ekspornya akan memberikan nilai tambah 10 kali lipat dari sebesar 612 juta dolar Amerika menjadi 6,24 miliar dolar Amerika. Bahkan hasil hilirisasi nikel dari Morowali, Sulawesi Tengah telah membuat Indonesia menjadi eksportir besi dan baja terbesar ketiga di dunia dari posisi 10 pada tahun 2018, naik signifikan dibandingkan ekspor mentah atau biji, seperti yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi pada awal Juli 2020. Dan berikut ini, pemirsa, ekspor besi biji bahkan melebihi nilai ekspor kendaraan di kuartal pertama di tahun 2020. Dari data pemerintah per 25 Juli 2020 tercatat nilai ekspor besi dan baja mencapai 4 miliar dolar Amerika, dan seperti yang kita lihat di sini, nilai ekspor kendaraan di kuartal yang sama mencapai 2,3 miliar dolar Amerika. Nilai tambah tersebut tentunya belum termasuk penjualan dalam negeri dan juga nilai pajak untuk negara dan juga penyerapan dari tenaga kerja yang besar. Nah, artinya tidaklah mengherankan sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, menguasai 23,7% dari cadangan nikel dunia, maka nikel dinilai sebagai masa depan Indonesia. Nah, apalagi jika nikel dibutuhkan sebagai komponen terbesar baterai litium yang menjadi kunci komponen dari mobil listrik. Indonesia diharapkan tentunya akan menjadi pemain kunci dan produsen baterai litium yaitu terbesar di dunia pada tahun 2026. Dan hilirisasi diyakini akan memacu aliran investasi dalam jumlah besar pada industri hilir mineral Indonesia, dan Indonesia akan masuk ke dalam rantai pasok global dan tidak hanya menjadi pasar dari negara-negara lain seperti yang terjadi selama ini. Seperti berkali-kali saya bilang ya, selama ini kita ekspor tuh keluar 98% misalnya nih, nikel tuh semua ke Cina. Sekarang kita kenapa nggak bikin di dalam kalau dia mau diprosesin dengan listrik lebih murah? Hitung-hitungan yang saya miliki, 70% bahan-bahan untuk litium baterai itu ada di Indonesia. Sangat keliru sekali kalau barang-barang seperti ini kita ekspor. Sehingga apa? Akhirnya transformasi besar ekonomi di Indonesia ini betul-betul bisa berubah. Dimulai dari dunia pertambangan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai topik yang menarik pada malam hari ini telah hadir bersama kami. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Di studio sudah hadir Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam Pak Luhut. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Kemudian juga hadir di sini Ketua Umum Kadin
Bapak Rosan P. Ruslani. Selamat malam Pak Rosan. Selamat malam, Terima Mbak kasih Ania. telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Kemudian juga bergabung dari luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu Menteri ESDM Republik Indonesia Bapak Arifin Tasrif. Selamat malam Pak Arifin. Selamat malam, Mbak. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Mazi. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Mbak Kania. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Ali. Baik, saya akan mulai perbincangannya dari studio terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan ke Pak Luhut. Tadi ada kutipannya Pak Luhut yang saya sudah sampaikan di awal begitu ya, bahwa hasil dari kebijakan hilirisasi ini sudah kelihatan ya Pak ya. Nah, artinya ini kan sebenarnya kebijakan yang menguntungkan. Dan yang kita ketahui ini adalah sebenarnya kebijakan lama Pak, yang selama ini belum bisa diterapkan. Nah, apa sebenarnya tantangan terbesarnya Pak dalam penerapan? Ya, kita konsistensi kita. Konsistensi. Itu kan tahun 2009 Undang-Undang Minerba sudah ada bahwa 5 tahun setelah itu nggak boleh lagi ekspor raw material. Tapi kita nggak disiplin pada diri kita. Nah, Nggak disiplin karena apa Pak? ya karena tadi ya tidak ada keberanian Oh, itu untuk masalah keberanian. melaksanakan itu. Oke. Nah, tapi Presiden Joko Widodo putusin bahwa enggak, saya mau ini gitu. Ya kita eksekusi anak buahnya. Ya sekarang kita usulin pada Presiden awal tahun ini stop, sehingga orang harus datang investasi di Indonesia. Ya awal-awalnya ragu, tapi sebenarnya kita nggak beragu, kita negara besar, kenapa mesti ragu? Ya saya kan sudah tadi sampaikan juga 98% sebenarnya nikel ore ini kita ekspor ke Cina, hanya 2% ke Eropa. Tapi Cina setelah kita tadi mereka berbondong-bondong mau sini, tapi itu pun kita batasi. Jadi kita tidak mau juga rame-rame datang, semua terukur supaya cadangan nikel ore kita ini juga bisa dilola sampai masih berapa lama lagi ke depan begitu. Nah, tapi roadmap-nya sendiri yang dipersiapkan oleh pemerintah mungkin bisa disampaikan Pak seperti apa kurang lebih, karena yang kita ketahui sekarang pelarangan ekspor biji nikel ya, itu yang tahap pertamanya. Artinya akan ada larangan-larangan berikutnya. Ya, kita yang akan lakukan dilakukan. kalau saya ambil bahasa militer, yaitu bertahap, bertingkat, berlanjut. Baik. Jangan kita lakukan semua kita belum siap. Kita harus siap juga. Ya. Nah, tadi saya katakan 2% ke Eropa. Tapi yang bawa kita ke WTO itu Eropa. Ya, kenapa? Ya mereka saya lihat tidak pengen aja kita masuk dalam global supply chain. Sekarang kita masuk ini. Jadi kita yang akan ngatur nanti. Pada tahun generasi Kania nanti atau lebih muda dari kamu yang akan ngatur itu. Karena berpuluh-puluh tahun kita tidak lari ke situ. Nah itu baru satu. Nikel ore ini, terus terang jujur 5 tahun yang lalu saya nggak terpikir lithium baterai itu. Ya. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata nikel ore ini banyak bagian daripada lithium baterai. Ya. Akhirnya kita 2 tahun lalu mulailah masuk ke sini program ini. Kemudian kita lihat loh, tapi masih ada kobaltnya, kita harus import dari Kongo. Ya. Ternyata ada teknologi baru bahwa nikel ore low grade itu kita bisa ekstrak kobaltnya. Oke. Itu yang punya Cina dengan Jepang. Ya. Nah yang mau teknologi transfer Cina. Sekarang anak-anak kita, ada juga orang dari TB, teman-teman itu ikut teknologi transfer dalam bidang itu. Kita kirim ada 21 anak-anak muda Indonesia belajar ke Tiongkok untuk ekstrak ini nanti. Sehingga kita punya bahan baku lithium baterai, waktu saya lapor Presiden 70-an persen. Ternyata sekarang lebih dari 70%. Kenapa? Setelah tadi Bintan, tadi boksit itu kita tadi kamu Kania sudah jelasin bisa ke Ingot tadi bisa terusannya macam-macam. Karena pasokannya juga 6 terbesar di dunia ya Pak. Ya, jadi kita juga sebenarnya seperti di Inalum. Inalum itu dulu kita buat dengan Jepang, semua hasilnya itu kita ekspor ke Jepang, tidak ada turunan ke bawah lagi. Jadi kita dapat listrik murah hanya 3 sen kali, sekarang malah 1,8 sen per kilowatt hour. Itu yang menikmatin orang lain. Udahlah cukuplah itu. Sekarang kita harus menikmatin sendiri. Tapi jadi, kan itu butuh waktu. Jadi tidak bisa juga main ujuk-ujuk. Jadi ada yang disebut leapfrog.
Kalau kita mau lakukan loncatan katak tadi, kita harus mau juga ngalah dong sama mereka. Apa yang kita bisa ambil gitu. Oke. Nah, itu strategi kita sebenarnya. Target pertamanya nikel karena apa Pak berarti? Kenapa tuh? Target pertama pelarangan nikel itu ada pertimbangan tertentu Pak? Ya itu saya bilang tadi, kalau itu kita masih ekspor, nanti kan industrinya hidup negara lain. Iya. Nggak bilang nggak, kamu mau ekspor bikin di sini. Oke. Jadi tapi kita juga mesti terukur. Jangan kita ban semua, nanti dia marah, kita delete lagi. Jadi ada seperti perang aja nih strategi. Apa yang kita bisa berikan dia, apa yang kita mesti tahan begitu. Jadi tapi kita harus merasakan menguntungkan. Kenapa? Lapangan kerja, pajak, teknologi transfer, pendidikan, macam yang banyak bisa kita lakukan di sini. Jadi sekarang kita udah sampai tadi nikel ore, tadi boksit, sekarang ini koper, tembaga yang 55 tahun selama Freeport sana itu kita ekspor aja itu barang tuh bulat-bulat. Sekarang kita putusin dengan Pak Arifin itu. Kita enggak mau. Pak Arifin ini orangnya kekeh, enggak mau. Kita harus bikin smelter, kita sepakat. Kita mau bikin nanti di BDB. Itu nanti sebagian dari situ diproses di sana. Ternyata kita temukan lagi asam sulfatnya itu bagian untuk litium baterai. Jadi setelah diolah itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Jadi sekarang 3 barang ini aja akibatnya bisa melahirkan 80% atau mungkin lebih dari bahan litium baterai. Jadi itu artinya peluang yang sangat besar sekali begitu ya, dan persiapannya harus dilakukan dari jadi sekarang. Kalau ada yang ribut TKA, saya bilang ini enggak. Nah masalah TKA ini nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, tapi saya ingin beralih dulu ke Pak Arifin. Saya ingin menanyakan, Pak Arifin bisa mendengar saya ya Pak? Ya, dengar Mbak. Ya, Pak Arifin mungkin bisa menambahkan begitu atau melengkapi penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko begitu, yang menjadi target kebijakan dari hilirisasi yang sudah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya sejauh ini dan ke depan apalagi Pak yang direncanakan, mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Pak Arifin. Baik, bahkannya jadi memang kewajiban daripada industri pertambangan adalah wajib untuk membangun proses hilirisasinya, ya. Jadi wajib membangun smelter-smelter. Ini diamanahkan ya di dalam Undang-Undang tahun 2009 dan kemudian juga pada Undang-Undang Nomor 3 2020 amanah ini jelas, ya. Jadi memang kita mewajibkan pengolahan daripada sumber-sumber mineral kita harus diolah lebih lanjut sehingga bisa memberikan nilai tambah. Nah, jadi memang saat ini ada khususnya nikel smelter itu ada kurang lebih 48 proyek yang kita harapkan bisa selesai di tahun 2024. Memang sekarang ada kendala-kendala yang timbul ya disebabkan karena memang kondisi yang ada sekarang maupun juga ya kesulitan-kesulitan lain daripada industri penambangan itu untuk membangun smelter. Nah, kita di Kementerian SDM kita berupaya untuk menjembatani apa yang memang diperlukan oleh para investor-investor tersebut untuk bisa merealisasikan smelternya ini. Ya, jadi cita-cita Indonesia ya nanti untuk bisa membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir ya yang memberikan nilai tambah yang tinggi tadi disampaikan oleh Mbak Kania, juga menyerap tenaga kerja dan banyak hal-hal positif lainnya yang akan bisa diterima oleh Indonesia. Jadi Kementerian SDM ini mendukung penuh program hilirisasi yang memang sudah kita canangkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang memang sudah kita targetkan, semua cita-cita ini bisa kita capai. Oke, baik. Nanti akan saya elaborasi lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tentunya nanti saya ingin minta, kalau kita bicara konsistensi, pastinya pengusaha menuntut itu juga begitu ya, dari setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Nah, sebelum saya beralih ke Pak Rosan, kita jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pasar baterai khususnya segmen baterai litium berbasis nikel tumbuh pesat selama setahun terakhir ini.
Berdasarkan data Reuters, pasar baterai secara global tumbuh 17% menjadi 4,2 miliar euro pada tahun 2019. Kenaikan ini didominasi segmen baterai litium yang melonjak 21% menjadi 1,6 miliar euro. Tren global ini membuat mineral nikel yang berlimpah di Indonesia semakin bersinar. Kalau dulu investor mencari batu bara, nah sekarang nikel itu masa depan karena nikel sesuai dengan kebijakan yang baru untuk mendorong pembangunan mobil listrik dan energi bersih. Nah, ke depan kan pemerintah menargetkan 20-30% itu peningkatan untuk penggunaan mobil listrik dari nikel. Nah, nikel ini kan sebagai bahan baku untuk baterai kering ya, litium. Pada tahun 2024, Indonesia memasang target menjadi negara pengekspor baterai litium terbesar nomor 2 di dunia. Indonesia bahkan bisa menjadi pemain kunci dan produsen baterai litium terbesar dunia pada tahun 2026 karena Filipina yang memiliki potensi deposit nikel terbesar kedua setelah Indonesia akan habis dalam 2 tahun ke depan. Untuk mencapai posisi ini, saat ini pemerintah telah menyiapkan 3 kawasan industri terintegrasi untuk produksi baterai litium, yakni di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, Konawe, Sulawesi Tenggara, dan Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Iya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Tadi kita sudah sampai simak gitu informasi pengantarnya mengenai nikel ini yang dikatakan adalah logam yang sangat berguna dan masa depannya luar biasa sekali ya Pak. Tadi kita melihat persiapannya dan tadi sempat ditetapkan Pak, ada target yang harus dicapai di tahun 2026. Betul Pak? Ya, tahun 2027 itu Eropa tidak akan pakai lagi combustion car. Dia akan pakai lithium baterai. Ya, lithium baterai perusahaan terbesar nanti akan Indonesia. Yeah. Jadi kita akan memainkan peran kunci. Jadi mereka tidak boleh dikte kita lagi. Yeah. Kita bilang, kita masih perlu dulu. Kau jangan baik-baik kau sama kami gitu. Jadi kita harus kompak gurus ini. Yeah. Jadi jangan kita sendiri merusak diri kita. Misalnya mengatakan bahwa kita nggak terukur, enggak, kita hitung dengan cermat. Itu anak-anak muda Indonesia. Yang mengatakan gitu. tidak terukur siapa Pak? Ya banyak kan pengamat-pengamat yang tak jelas itu. Oh, kalau dari kalangan pengusaha Pak, di sini ada Pak Rosan. Pak Rosan saya kira bagaimana ngerti sikapnya? paham dagang, komentarnya beliau silakan aja. Gimana Pak Rosan? Ya tentunya kita kalau dari dunia usaha melihat ini suatu hal yang sangat positif yang seharusnya kita lakukan dari dahulu kala gitu. Tapi kembali lagi seperti yang Pak Luhut sampaikan, konsistensinya kita nih yang memang harus kita sempurnakan, kita perbaiki. Better late than never. Iya, better late than never. Dan tentunya kita juga melihat ini adalah satu hal yang sangat positif. Kita melihat penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan, transfer of knowledge-nya juga ada, transfer of technology-nya juga ada. Dan ini membuat suatu kawasan di tempat investasi itu kan menjadi hidup. Iya. Tapi dari sisi pengusaha menyambut peluang yang ada ini seperti apa? Kira-kira daya dukung yang sudah diberikan sejauh ini seperti apa? Ya, tentunya kan kita harus melihat secara keseluruhannya. Jadi dampak multiplier effect-nya dengan adanya investasi yang masuk yang sangat besar dan sangat signifikan itu kan juga dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, oleh produk-produk turunannya. Jadi ya tentunya kita dari usaha sangat mendukung ya. Dan ini kan kita juga investasinya besar. Pengusaha kita pun ada juga yang masuk, tidak hanya semata-mata hanya dari asing saja, sehingga bicara mengenai investasi itu ya, nilainya kan luar biasa besar sekali ya Pak. Persiapannya artinya bagaimana kemudian sekarang ini investasi yang masuk, apakah hanya dari luar negeri yang diharapkan atau dari domestik sendiri bagaimana bisa ikut juga berperan? Dari dalam negeri tadi yang dibilang oleh Pak Rosan, ada Harita misalnya, ada lagi yang lain yang saya tidak bahas betul. Pemerintah bantu mereka, tapi yang saya lihat cepat yang dalam skala yang besar kita tidak bisa hindari luar, dan kemudian mereka juga punya teknologi yang mereka mau transfer kita. Jadi saya mau tambahkan sedikit kan ya, itu setiap industri yang dibangun ada satu syarat yang saya minta, mereka harus bangun politeknik yang sesuai dengan KKT untuk mengganti, saya ulang ya, mengganti tenaga-tenaga asing yang selama ini masih kerja. Nah selama ini kan tidak ada itu.
Jadi tanpa kita sadarin, kita sudah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Timur. Misalnya Morowali ada satu politekniknya, kerjasama Menterian Perindustrian. Dosennya dari mana? Teman-teman dari ITB, yang senior-senior ngajar di sana. Ya, ternyata ditemukan lagi masalah. Loh, yang dulu kok nggak banyak daerah sini. Dari dulu yang dari Manado, dari Ujung Pandang. Kenapa SMA-nya tidak baik? Nah, SMA-nya sekarang diperbaikin lagi. Nah, begitu juga Konawe Utara. Sekarang kita mau bangun itu sejalan dengan tadi pembangunan smelter. Begitu juga WDB. Begitu juga di Bintan. Jadi apa yang saya mau katakan? Saya ingin mempertegas, Pak. Artinya ketersediaan SDM-nya juga sekarang ini belum memadai, Pak. Sangat kurang. Jadi kalau ada yang bilang ribut bahwa kita siap, kita kekurangan, tadi saya kasih data sama Kania tadi, itu untuk D3 itu 100.000 atau berapa tadi angkanya. Jadi besar. S1 kita kurang. Dalam bidang-bidang teknologi tadi, nah ini yang harus kita kejar. Kita nggak punya jumlah orang yang banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi sekali lagi kita jangan terus berburuk sangka bahwa pemerintah memperhatikan, sangat memperhatikan. Nah, untuk kehadiran dari tenaga kerja asing yang kemudian juga mendapatkan kritikan, Pak, mungkin bisa juga diperjelas, artinya tenaga kerja asing yang dibutuhkan ini memang untuk mengisi pekerjaan yang memang tidak bisa diisi oleh tenaga lokal, gitu, Pak. Jadi bukan untuk menggantikan ya, Pak. Ini saya ada angkanya kan ya. Ini dari dapatnya ini dari Profesor Dr. Insinyur Henry dan juga Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kita S1, ini kalau ada kamera bisa lihat, itu kekurangan dalam bidang itu ya, ada 97.000. Dalam D3, 188.000, kita kurang. Untuk bidang-bidang yang untuk tadi kerja di situ. Padahal ini potensinya sebenarnya luar sekarang biasa. Besar, karena apa? Kita nggak pernah terbayang dulu, atau mungkin terpikir untuk akan melakukan seperti ini. Nah, untuk ngejar angka ini kan butuh waktu. Nah, jadi kita ambillah tenaga dari luar untuk mengerjakan itu. Nah, tapi the beauty of this Politeknik, dia dapat guru-guru bagus dari ITB, dari UI, dari mana itu. Satu. Yang kedua, dia dapat kurikulum yang bagus. Yang ketiga, tempat prakteknya langsung di industrinya. Jadi kualitas politeknik ini betul-betul kualitas politeknik yang baik. Jadi langsung dipraktekkan begitu. Langsung dipraktekkan gitu. Saya ke Pak Rosan dulu kalau begitu. Tahapan-tahapan yang sekarang sudah dikerjakan oleh pemerintah, ada catatannya dari sisi pengusaha. Kalau kita melihat sekarang ya, paling tidak ada tahapan pelarangan ekspor terlebih dahulu begitu. Apakah itu kebijakan yang sudah tepat atau mungkin persiapan yang lain yang seharusnya lebih diutamakan? Ya, karena kalau buat kita kan memang pasti suatu kebijakan disosialisasikan terlebih dahulu. Dan kita lihat memang sebenarnya ini sudah harus berjalan mungkin 5 atau 6 tahun sebelumnya. Tetapi memang ya ada juga kita udah ada yang di comfort zone, kadang-kadang mesti di-push bahwa kita nih harus naik kelas gitu. Dan untuk naik kelas ini ya mesti ada suatu perubahan mindset. Walaupun pada saat ini dilarang, banyak juga pengusaha nikel yang protes ya, kita tahu. Tetapi ya kita harus melihat kesalahan keseluruhannya bahwa ini memang harus kita lakukan, dan value editnya kan juga sangat-sangat tinggi. Ya, jadi memang perlu dicari juga keseimbangannya gitu. Dan saya lihat sosialisasi ini kan juga sudah dijalankan oleh pemerintah. Jadi ya keseimbangan itu perlu kita cari lah. Keseimbangan itu perlu dicari begitu ya. Kalau dari sisi transfer of teknologinya, apa catatan dari pihak pengusaha? Seberapa cepat itu sebenarnya bisa dilakukan? Kalau kemudian misalnya teknologinya sekarang belum tersedia di sini misalnya. Nah, itu apa catatan dari sisi pengusaha? Ya, memang kita juga sadar karena suatu hal yang baru dan investasi yang besar pasti ada transfer of knowledge, ada transfer of technology ya. Ya tentunya kita lihat kalau memang awalnya itu tenaga kerja asingnya memang besar dan banyak, karena untuk kepentingan itu terbangun kemudian terjadi suatu transfer teknologi, that's fine gitu. Karena kalau tidak ada investasinya juga ya nggak ada penciptaan lapangan pekerjaan juga, tidak ada transfer of knowledge, tidak ada transfer of technology gitu. Jadi memang kita harus juga mengerti ada semua itu ada tahapan gitu. Nah, selama tahapan ini juga konsisten dilakukan secara baik dan terus-menerus, sehingga suatu saat semua juga pekerjanya adalah pekerja dari kita, dan mungkin hanya tidak banyak yang dari asing, di mana namanya juga orang investasi, wajar lah. Jadi ini adalah tahapan yang memang harus dilewati untuk menuju ke sana. Harus sabar juga lah kita, ada tahapannya semua. Harus sabar dan kompak ini katanya kita Pak 5 tahun kan ya, bisa pada posisi sekarang. Kita ekspor, coba tahun ini dalam keadaan yang sangat parah begini,
kita prediksi tadi angka sudah kan ya beritahu. Iya. Itu dari Morowali area itu kita bisa akan ekspor kira-kira 10 miliar dolar. Oke, baik. Itu kan angka yang besar sekali. Angka yang besar, dan berikut ini kita harus jeda terlebih dahulu, tapi nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ali Mazi untuk melihat seperti apa pengalamannya dengan adanya smelter yang dibangun di daerah Konawe. Tapi kita jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. PT Virtue Dragon Nickel Industry atau VDNI merupakan perusahaan penanaman modal asing asal Jiangsu, Tiongkok yang berdiri sejak tahun 2014 di Konawe, Sulawesi Tenggara. Dengan suntikan dana dari perusahaan milik pemerintah Tiongkok, China First Heavy Industries, VDNI, menggelontorkan dana sebesar 86 triliun rupiah untuk berinvestasi di Konawe. Untuk pembangunan smelter nikel, VDNI menginvestasikan 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Smelter tersebut memiliki 15 tungku produksi rotary kiln electric furnace dengan kapasitas produksi 600.000 hingga 800.000 ton per tahun nikel pig iron yang memiliki kadar 10 hingga 12%. Hingga akhir tahun 2018, VDNI telah berkontribusi sebesar 142,2 juta dolar Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia. Pada 25 Februari 2019, smelter VDNI diresmikan oleh Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Di tahun 2020 ini, VDNI mendatangkan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok secara bertahap, dengan batas waktu 6 bulan untuk bekerja di Indonesia. Jika melebihi batas waktu ini, maka akan dideportasi. Tenaga kerja asing ini didatangkan karena memiliki keahlian khusus menginstalasi pabrik smelter. Selain itu, juga karena Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor ini. Kehadiran tenaga kerja asing ini diharapkan memberikan transfer teknologi kepada pekerja lokal. Apalagi ada 5.000 tenaga kerja lokal yang akan direkrut untuk proyek smelter Konawe. Nantinya, smelter di Konawe ini akan dijadikan sebagai pabrik bahan baku pembuatan baterai litium. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Langsung saja saya akan menyapa Pak Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam Kania. Ya, Pak Ali, tadi kita sudah mendengarkan ada informasi pengantar mengenai pembangunan smelter yang dilakukan di Konawe. Tapi saya ingin mendapatkan penjelasannya langsung dari Pak Gub untuk mendetilkan lebih lanjut sebenarnya manfaat terbesar yang kemudian didapatkan dari pembangunan smelter, terutama untuk masyarakat di daerah. Terima kasih Mbak Kania. Sulawesi Tenggara ini memiliki potensi sumber daya alam berupa cadangan bahan baku nikel yang diperkirakan kurang lebih 97,4 triliun ton miliar. Kami ulang 97,4 miliar ton. Secara ekonomis akan menguntungkan karena bahan baku yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara ini sangat luar biasa. Tetapi beberapa tahun yang lalu, perkembangan industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menghasilkan bahan baku industri hulu. Ya. Kemudian, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang saya maksud, mengupayakan terjadinya peningkatan nilai tambah ekonomi dari industri pertambangan. Dengan merubah industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, atau industri hilir. Pertanyaannya bagaimana keuntungan yang didapat di Sulawesi Tenggara? Tentu saya selaku gubernur
saya selaku gubernur juga wakil pemerintah pusat bersama-sama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara pertama mendukung kebijakan pemerintah pusat, karena dengan hadirnya smelter di Sulawesi Tenggara, ya silakan Pak. Karena dengan hadirnya smelter di Sulawesi Tenggara, maka sangat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah harapan-harapan kami khususnya dari pemerintah provinsi. Oke. Kemudian potensi nikel di Sulawesi Tenggara sangat besar. Ya. Sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal. Ya. Di mana berdasarkan RKAB tahun 2019 sumber daya terukur mencapai 240 juta ton dengan cadangan, terbukti mencapai 893 767 ton. Nah, nilai tambah yang diperoleh cukup besar, di mana nilai ekspor berupa nikel ore hanya mencapai 19,85% lebih, sedikit dibanding jika nikel tersebut telah diolah menjadi ferronikel atau granuler yang mencapai 79,60% dari total nilai ekspor Sulawesi Tenggara pada tahun 2019. Ya. Nah, kemudian kontribusi kawasan industri Konawe cukup besar dalam upaya hilirisasi pertambangan, di mana PT Virtu Dragon memiliki share nilai sebesar kira-kira 60,47%. Ya. Baik. Dari total 694,693 ton. Ya. Baik Pak Ali. Ada peningkatan pendapatan bagi Kabupaten Konawe. Iya, Pak Ali, jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali ya Pak, dampaknya positif ya Pak, bagi perekonomian. Artinya ya dampak positif bagi ada multiplier di sini. Ada multiplier efek gitu yang didapatkan dirasakan oleh masyarakat. Oke, saya beralih dulu. Tenaga kerja. Ya. Termasuk juga penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja yang didapatkan dalam, ya, apalagi dalam waktu dekat oleh Virtu Dragon. Ya. Dan OSS akan mendirikan politeknik yang dimaksud tadi Pak Luhut. Nah, ini sangat luar biasa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara sehingga ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertambangan menjadi lebih baik. Baik, saya beralih dulu kalau begitu ke Pak Arifin untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali. Pak Arifin tadi sudah sempat menyebutkan bahwa sampai tahun 2024 Pak ya ada 42 smelter yang akan dibangun begitu. Targetnya seperti itu ya Pak Arifin. 48. Nah itu mungkin 48 ya. Dan itu baru akan dibangun ya Pak ya berarti ya. Baru akan dibangun dan itu mungkin sudah dalam proses. Sudah dalam proses, oke. Dan itu di daerah mana saja Pak? Mungkin bisa dipetakan dan smelter untuk mineral apa? Untuk pengolahan apa Pak? Baik, saya ambil dulu datanya nih. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu Mbak Kania bahwa nikel kita cadangannya ini itu ada 21 juta ton kurang lebih. Nah ini bisa bertahan sampai kurang lebih lebih dari 30 tahun. Ya, jadi kemudian sekarang ini ada yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut, ada proses
hidrometalurgi, yaitu proses yang memang bisa memproses nikel-nikel yang berkadar konsentrasi rendah. Ya, waktu belum ada larangan ekspor, yaitu sulit untuk melakukan kontrol terhadap konsentrasi nikel-nikel yang kita ekspor. Nah, jadi kedepannya ini memang sudah akan dibagi ya untuk nikel-nikel yang limonit, jenis limonit ini akan diproses dengan hidrometalurgi, dan kemudian yang ke atas ya itu kita harapkan yang lebih besar dari 1,8% itu bisa dicampur dengan yang rendah sehingga memang bisa menambah kemampuan kita berproduksi. Kemudian yang ada sekarang nikel yang sedang ada dibangun maupun perencanaannya ada di Banten, ya, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Ada 11 smelter yang sudah beroperasi dan 19 smelter lagi yang dalam proses konstruksi. Ya, jadi khusus untuk smelter nikel kadar rendah yang akan menghasilkan produk MHP atau mixed hydroxide precipitate, yaitu merupakan prekursor untuk memproduksi baterai EV. Ada 6 rencana smelter dan ada kemungkinan 1 smelter tambahan dari konsorsium BUMN. Iya, dan itu semua targetnya selesai di tahun 2000. Iya, bisa dikopi, Pak. Sudah jelas, Pak. Itu semua ditargetkan selesai 2024. Oke. Artinya nanti akan bertahap ya, Pak. Produksinya itu full kapasitinya berarti seperti apa, Pak, kira-kira ininya tahapannya nantinya? Biasanya pabrik itu ya kalau baru mulai selesai ya itu masih ada adjustment lagi. Dia belum bisa 100%. Tapi 2 tahun, 3 tahun sesudah itu pasti bisa mencapai full capacity. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan jelang segmen terakhir dari Economic Challenges. Yang pasti tadi kita sudah mendengarkan pemaparan lebih lanjut apa sebenarnya tujuan dari kebijakan hilirisasi dan manfaat yang bisa diperoleh. Sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana mengkonsistenkan. Mudah-mudahan ke depan tidak berubah lagi begitu. Nanti akan kami tanyakan bagaimana resepnya terhadap narasumber yang sudah hadir bersama kami di Economic Challenges pada malam hari ini. Kita segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya akan ke Pak Rosan terlebih dahulu, ini adalah segmen terakhir begitu ya. Saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama sebenarnya. Artinya kita semua ingin mengawal, kita harus kompak. Tadi Pak Luhut sudah menyampaikan kebijakan hilirisasi tidak akan berhenti begitu ya. Akan terus konsisten ke depan. Tahapan pertama kita sudah lewati, saat ini sudah dikeluarkan larangan ekspor, paling tidak terhadap produk nikel atau biji nikel. Nah, kedepannya ini kira-kira dari sisi pengusaha itu melihatnya seperti apa? Bagaimana memastikan bahwa semuanya bisa ikut terlibat begitu dan tantangan yang dihadapi di depan ini akan bisa dihadapi bersama-sama? Iya, kalau saya lihat ini kan kuncinya apabila ini membawa asas manfaat buat semua orang, termasuk dunia usaha, pasti ini akan didukung dan akan maju penuh gitu ya. Dan oleh sebab itu keterlibatan dari semua komponen ya, masyarakat ya, dunia usaha, UMKM ini kan terlibat semua dalam proyek yang begini besar. Jadi kalau saya melihatnya ini adalah suatu hal yang positif dan pasti konsistennya akan terjaga dan berkesinambungan. Jadi yang harus diingat tuh manfaat besarnya yang ada di depan sana. Dan ini pasti melibatkan banyak orang kok, banyak pemangku kepentingan. Nah, itu yang mesti dilihat dan kembali lagi keseimbangan juga harus kita dapatkan. Ini berulang kali tadi disampaikan keseimbangan. Ini bagaimana Pak mengomentari soal keseimbangan ini? Memang kita harus lihat equilibriumnya kan. Tidak mungkin kita juga mau menang band lantas kita mau semua mau di kita, tidak bisa juga. Ya harus ada take and give tadi. Nah, tapi saya ingin juga karena ini segmen terakhir menyampaikan bahwa dengan kita memiliki 3-4 sekarang aja tadi hilirisasi itu punya dampak ekonomi kita udah besar. Misalnya nih tadi kalau palm oil, kita dengan B30 itu sudah mengurangi ekspor kita hampir 25% dari crude oil. Ini satu baru. Sehingga ini membuat kita lebih bagus. Sehingga sekarang dengan apa yang dibuat Pertamina misalnya, saya dulu loncat ke Dumai dengan paket membran dari ITB, mereka bisa bikin 100%.
ya kita nggak perlu urusan sama orang lagi, dia mau suka nggak suka kelapa sawit, kita sudah bisa memainkan sendiri. Nah, 3 ini tadi saya sampaikan tadi, boksit, nikel ore, kemudian koper, kalau kita tadi lola dengan benar turunannya, kita akan negara industri. Telepon, handphone ini isinya kan nikel ini. Ya. Tanpa kita sadari itu nikel Ya, ada di dari ini, tapi kehidupan kita hebatnya, seharian. ngerinya, ini datang dari luar, padahal barang itu ada di sini. Ya. Nah, jadi ini yang kita mau, industri seperti ini nanti kita bikin di sinilah. Apalagi mobil listrik ke depan. Mobil listrik itu semua kan hampir 80% komponennya ada di Indonesia. Ya, kita kan bisa buat, karena mobil listrik ini kan sederhana, hanya mesinnya saja itu kan mesin listrik. Ya. Kemudian baterai kita punya, aluminiumnya kita punya, bannya karet kita punya. Ya apalagi, itu anak bangsa bisa buat, sepeda motor nanti bisa. Jadi ini akan merubah saya kira Indonesia ke depan. Dengan kesadaran kita seperti ini. Jadi kita jangan berkelahi. Jangan membuat hal-hal yang nggak perlu diberkelahikan, diributkan. Pemerintah itu tidak akan membuat sesuatu policy yang merugikan rakyatnya. Tidak akan mungkin. Apalagi Pak Jokowi, tidak mungkin. Beliau bilang tidak, pokoknya untuk kepentingan rakyat. Makanya UMKM diikutkan sini. Tadi Pak Rosan mengatakan, suplai telur, suplai sayur, suplai daging. Jangan diambil dari dalam juga dong. Bikinlah UMKM untuk dorong. Jadi sebenarnya hampir semua lini jalan. Pendidikan kita perbaikin. Kemudian tadi makan, kemudian integrated industry. Itu kalau kalian nanti lihat, kamu bisa lihat sana. Karena saya nanti mungkin minggu kedua Agustus akan ke sana lihat. Karena WDB itu harusnya udah berproduksi. Ke Morowali, Pak? WDB yang Morowali, saya pikir ada 3 tempat. Itu mau lihat progres dia lagi. Kenapa? Saya mau pastikan bahwa tahun depan ekspor kita bisa 15 miliar dolar lebih. Suasana COVID ini tidak menghambat ya Pak? Di sana kan COVID-nya hampir nggak ada. Relatif kecil dibandingkan Jawa. Kan hanya 8 provinsi sebenarnya kita yang banyak COVID. Yang sana itu kita tentu harus juga mengacu pada protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi overall saya kira bagus. Jadi kita sendiri harus juga menjaga diri kita, yaitu yang kita hidup new normal tadi. Karena kita belum tahu nih sampai kapan ini COVID ini. Harus jalan Tapi terus, pemerintah kan sudah ada dengan tadi vaksin. Kita berharap tadi saya baru fit call dengan counterpart saya, itu kita harapkan akhir tahun ini atau awal tahun depan itu sudah ada. Jadi itu sudah bisa akan bagus kepada kita. Baik. Kalau begitu terima kasih sekali lagi Pak Luhut telah bergabung bersama kami di Economic Challenges, dan juga Pak Rosan, kemudian juga Pak Ali dan Pak Arifin yang bergabung dari luar studio. Terima kasih sekali lagi telah bergabung. Dan pemirsa, hilirisasi industri pertambangan mutlak dijalankan. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah produk bahan tambang dalam negeri sehingga membuat Indonesia naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga dapat memacu aliran investasi dalam jumlah besar pada industri hilir Indonesia, karena dibutuhkan sinergi seluruh pihak untuk dapat mewujudkan rencana besar ini. Pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.